Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Sabrina. Saya merupakan seorang mahasiswi aktif semester 3 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran. Adapun materi yang akan saya bawakan pada video pembelajaran kali ini yaitu berjudul tentang sholat. Selamat datang di ruang belajar Ustazah Lupi. Mari belajar bersama Ustazah Lupi. Teman-teman ada yang tahu nggak ya, kira-kira rukun Islam itu ada berapa pilar? Teman-temanku yang sholi dan sholihah, penting untuk kita ketahui ya, bahwa rukun Islam itu terdiri dari 5 pilar. Apa saja? Jadi yang pertama adalah syahadat, kedua sholat, yang ketiga ada puasa pada bulan Ramadan, yang keempat zakat, dan yang kelima adalah ibadah haji. Nah, teman-teman kan sudah tahu apa aja pilar-pilar dalam rukun Islam. Sekarang kita bahas rukun Islam yang pertama yuk. Tadi kan kita udah bahas tentang 5 pilar dalam rukun Islam. Salah satunya adalah syahadat. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu syahadat? Syahadat merupakan pengakuan keimanan paling dasar dalam Islam. Kalimatnya berupa, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat pertama menegaskan keesaan Allah dan penegasan ibadah hanya kepadanya. Sementara kalimat kedua menegaskan bahwa kenabian Muhammad SAW dan menjadikan beliau teladan untuk diikuti dalam beribadah sesuai dengan syariatnya, yang berarti taat, membenarkan, dan menjauhi larangan beliau. Sampai sini udah paham kan apa itu definisi dari syahadat? Teman-teman juga harus tahu bahwa syahadat itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah syahadat tauhid. Syahadat tauhid merupakan syahadat yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya asyhadu alla ilaha illallah. Dan yang kedua adalah syahadat rasul yang bunyinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sampai sini teman-teman udah tahu kan apa itu syahadat dan macam-macam syahadat. Jangan sampai lupa ya teman-teman. Nah, sekarang kan udah pada tahu syahadat. Sekarang kita masuk ke rukun Islam yang kedua. Kalau rukun Islam yang pertama adalah syahadat, maka rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sekarang Ustazah Lupi mau nanya, kira-kira sholat itu apa sih? Ustazah bertanya dengan nada lemah lembut. Jadi, sholat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf dan harus dikerjakan baik bagi orang yang sedang bermukim maupun ibnu sabil. Sholat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Islam itu didirikan atas 5 tiang, yang salah satunya adalah sholat. Sehingga barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia telah mendirikan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah meruntuhkannya. Sholat yang wajib kita dirikan dalam sehari semalam itu ada 5 waktu, yang berjumlah 27 rakaat. Sholat tersebut wajib dilaksanakan tanpa terkecuali bagi muslim mukallaf, baik yang sedang sakit maupun yang sehat. Asal makna sholat sendiri menurut bahasa adalah doa, tetapi doa yang dimaksud adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Nah, sekarang kita pelajari yuk, apa aja sih syarat wajib dalam melaksanakan sholat? Syarat wajib dalam melaksanakan sholat itu ada 4. Yang pertama adalah Islam.
Dan yang kedua adalah balik atau bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Yang ketiga berakal, dan yang terakhir adalah suci dari haid maupun nifas. Selanjutnya kita masuk pada syarat sah melaksanakan sholat. Syarat sah yang pertama adalah suci dari hadas kecil maupun besar. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Dan yang kelima adalah menghadap kiblat. Kemudian kita masuk ke rukun-rukun sholat. Rukun yang pertama adalah niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca surah Al-Fatihah, yang keempat ruku, yang kelima i'tidal, dan yang keenam adalah sujud, yang ketujuh adalah duduk iftiroshi, yang kedelapan adalah duduk tasyahud awal, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang kesepuluh membaca tasyahud akhir, yang kesebelas membaca sholawat atas Rasulullah SAW, ke-12 memberi salam, dan yang terakhir tertib. Teman-teman pernah nggak sih ketika lagi sholat berjamaah di masjid tapi teman-teman terlambat? Jadi orang yang terlambat ketika melakukan sholat berjamaah itu disebut makmum. Kira-kira makmum itu ada berapa jenis sih? Mari kita bahas bersama-sama. Dibaca dan disimak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama ada makmum muafik. Makmum muafik adalah makmum yang memiliki waktu cukup untuk membaca surah Al-Fatihah saat mengikuti imam, meskipun gerakannya tidak mengikuti dari takbiratul ihram. Yang kedua adalah makmum masbuk. Makmum masbuk adalah orang yang tidak sempat atau tidak punya waktu cukup untuk membaca Al-Fatihah karena ketinggalan gerakan imam dengan posisi bergabung di tengah-tengah sholat berjamaah, bisa terlambat 1 rakaat atau lebih. Yang ketiga adalah makmum ma'zur. Makmum ma'zur adalah orang yang memiliki uzur atau halangan dalam syariat sehingga tidak dapat mengikuti imam secara sempurna, seperti lupa, tidak bisa berdiri lama, atau halangan yang diperbolehkan lainnya. Makmum ma'zur tetap boleh melanjutkan sholat sesuai dengan kemampuannya dan sholatnya itu tetap sah. Nah, teman-teman sudah tahu belum bahwa sholat yang kita lakukan sehari semalam itu ternyata ada hikmahnya loh. Sekarang kita cari tahu yuk, apa aja sih hikmah-hikmah sholat itu? Teman-teman, hikmah dari melaksanakan sholat itu antara lain adalah mencegah diri dari perbuatan buruk. Yang kedua, melatih disiplin dan ketangguhan, membersihkan dosa, serta memberikan ketenangan dan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tadi kan kita udah membahas 2 pilar dalam rukun Islam, mulai dari definisi syahadat dan sholat sampai hikmah dalam melaksanakannya. Sekarang waktunya Ustazah Lupi pamit undur diri. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah mau berpesan sama teman-teman semua. Jangan pernah ninggalin sholat ya teman-teman. Seberdosa apapun kita sebagai manusia, selagi kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tetap wajib sholat. Jika kita memiliki dosa sebanyak buih di lautan, maka ingatlah bahwa ampunan Allah itu seluas langit dan bumi. Demikianlah pembelajaran dari Ustazah Lupi. Jika ada kesalahan dan kehilafan dalam penulisan maupun pengucapan kalimat, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.